Kalau kita kata radiofarmaka itu sudah banyak banget sebenarnya Dokter Farika. Kita berbagi di dalam dua bagian besar aja. You can see what you treat and treat what you see. Begitu Dokter Farika. Halo Sobat KBMed, di episode podcast kali ini kita akan membahas teknologi nuklir di bidang kedokteran yang bisa melakukan dua hal sekaligus, yaitu diagnosis penyakit sekaligus memberikan terapi, dikenal dengan teranostik. Kunci di balik teknologi teranostik adalah radiofarmaka. Nah, hari ini kita akan mengenal berbagai jenis radiofarmaka dan mengapa mereka sangat penting dalam bidang kedokteran. Jadi, pastikan Sobat KBMed tetap bersama kami untuk dapat informasinya ya. Bersama kami hari ini sudah ada Dr. Stefanus Masora, spesialis kedokteran nuklir teranostik molekuler, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Selamat pagi Dok, terima kasih ya Dok untuk kehadirannya. Sama-sama Dokter Farika, pagi juga. Iya, nah Dok, hari ini kami ingin berbagi informasi dengan Sobat KBMed Dok. Kira-kira untuk radiofarmaka ini Dok, tadi kan disebutkan sebagai teranostik, diagnosis dan terapi. Ada berapa banyak Dok jenis radiofarmaka ini di Indonesia? Ya, kalau kita kata radiofarmaka itu sudah banyak banget sebenarnya Dokter Farika, ya. Jadi kalau kita mau bahas semua itu sampai pagi juga nggak selesai, ya. Jadi kita berbagi di dalam dua bagian besar aja. Ada radiofarmaka untuk diagnostik, ada radiofarmaka untuk terapi. Dan saat ini dikembangkan radiofarmaka yang memang khusus untuk bidang teranostik, seperti itu Dokter Farika. Nah, Dok boleh dijelaskan Dok? Nggak Dok, kira-kira untuk teranostik. Jadi misalnya apakah satu radiofarmaka bisa digunakan untuk diagnosis dan juga nanti digunakan lagi sebagai terapi kah Dok untuk tata laksana tersebut? Kira-kira gimana kah Dok? Ya, jadi teranostik itu adalah kita menggunakan suatu prinsip yang sama untuk metode diagnostik dan metode terapinya. Jadi ilustrasinya kayak begini Dokter Farika. Tadi kan kita sudah belajar mengenai farmaka, ada belajar mengenai radioisotop. Radiofarmaka itu bisa sebagai drivernya, kemudian isotop itu sebagai mobilnya, ya. Jadi kalau kita mau menyetir ke tujuan harus ada drivernya. Jadi mobil itu tidak akan sampai ke tujuan tanpa ada driver. Nah, begitu pula dengan radioisotop, radiofarmaka. Nah, kalau kita menggunakan farmaka untuk diagnostik, radiofarmaka untuk diagnostik, maka kita menggunakan suatu radiofarmaka yang hanya untuk memancarkan sinar hanya untuk citra atau imaging saja. Ya, tetapi kalau untuk terapinya, farmakanya hampir sama. Tetapi radioisotopnya kita gunakan radioaktif yang untuk terapi yang bisa menghancurkan. Dan dalam hal ini mungkin yang paling banyak adalah kanker. Kita gunakan radioisotop yang bisa menghancurkan sel kanker. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya sama, farmakanya hampir sama, tapi radioisotopnya satunya untuk diagnostik saja, satunya untuk terapi. Seperti begitu Dokter Farika. Siap Dok. Jadi kalau gitu radiofarmaka ini bisa digunakan untuk diagnosis dan maupun terapi, tetapi jenisnya yang berbeda ya Dok. Betul. Ya. Jadi mungkin farmakanya bisa sama, senyawa kimianya, tapi radioisotopnya ini beda. Betul sekali. Siap Dok. Yeah. Nah Dok, apakah untuk teranostik ini ya Dok, untuk diagnosis dan juga untuk terapi bisa dilakukan di hari yang bersamaan kah Dok? Jadi kalau kita katakan teranostik, maka kita akan membedakan mau teranostik yang apa ini. Ya, apakah dia untuk misalnya neuroendokrin tumor, apakah itu dia PSMA, apakah itu untuk thyroid cancer. Nah, itu berbeda-beda persiapannya sendiri-sendiri dan itu memang harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran nuklir. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai tadi untuk teranostik ya Dokter Farika tadi ya, kita contoh aja satu lah. Contoh radiofarmaka yang kita gunakan untuk CA prostat. Ya, nah kalau kita lakukan terapi, maka kita menggunakan namanya lutetium 177 PSMA. Ya, nah untuk diagnostiknya kita menggunakan namanya radiofarmaka gallium 68 PSMA atau F18 PSMA atau TC99 PSMA. Nah tadi kan kelihatan kan tadi PSMA farmakanya. Yeah. Nah itu
prinsipnya hampir sama, tetapi tujuannya berbeda. Nah, sehingga di dalam kedokteran nuklir kita ada namanya istilah you can see what you treat and treat what you see. Begitu Dokter Farika. Kenapa? Karena seperti Dokter Farika bilang tadi, kita awali dengan diagnostik dulu. Untuk apa sebenarnya diagnostik tadi itu? Untuk melihat apakah si radiofarmaka ini bisa masuk ke target. Kalau misalnya dia bisa masuk ke target, kita lihat dengan mata kepala kita, dengan imaging tadi bisa masuk ke target, maka kita terapi dengan tadi lutetium tadi, PSMA gitu. Sehingga kita bisa yakin obat yang kita berikan itu bisa masuk hanya ke target tanpa merusak jaringan-jaringan yang lain seperti gitu. Jadi memang lebih namanya targeted terapi seperti itu Dokter Farika. Iya, jadi kalau misalnya boleh diulang ya dok ya, jadi si PSMA ini merupakan farmakanya. Kemudian kalau misalnya dia digabungkan dengan gallium sebagai radioisotopnya itu untuk diagnosis, untuk deteksi apakah bisa masuk ke dalam sel target atau enggak ya dok ya. Dalam hal ini mungkin sel prostat yang ada sel kankernya. Kemudian apabila dokter lihat bisa masuk dengan PSMA ini, maka nanti PSMA-nya tetap, tapi sebagai terapinya dokter ganti dengan lutetium. Betul sekali. Jadi lutetium dengan PSMA ini dipakai untuk terapinya ya dok. Betul. Ya. Nah dok, dari prosedur tadi dokter pakai gallium dengan PSMA, kemudian juga dengan teknesium dan juga PSMA. F18 juga bisa. Nah itu dilakukan di hari yang sama bisakah dok? Tentu kita harus ada jaraknya seperti itu ya. Kenapa? Karena tentu yang pertama kita mempersiapkan pasien untuk terapi. Setelah kita lihat, oh dia bisa masuk, tentu kita harus melihat pemeriksaan darah lengkapnya bagaimana, dan mungkin panel-panel pemeriksaan yang lain atau foto-foto ronsen dada seperti gitu. Jadi memang ada persiapan-persiapan yang memang kita khususkan untuk terapinya. Baik dok, jadi kalau misalnya dari diagnosis sampai ada persiapan lagi lebih lanjut ya dok ya untuk melakukan terapi, kira-kira biasanya berapa lama kah dok? Ada jedanya kah? Ya, jadi tentu bisa berlangsung beberapa hari sampai seminggu seperti itu ya, dan ada juga yang bisa sampai sebulan kayak gitu kadang-kadang. Tetapi tentu kita bisa melihat tidak hanya persiapan radiofarmakanya saja, tetapi kita juga bisa melihat dari kondisi fisik pasien ya. Jadi kalau misalnya kondisi fisiknya baik, kemudian radiofarmakanya sudah sedia, maka kita bisa lakukan sesegera mungkin di dalam hitungan hari seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisi fisiknya mungkin lagi tidak bagus, ya mungkin tentu kita harus memperbaiki kondisi fisiknya dulu, kondisi klinisnya dulu, baru kemudian kita lakukan terapi. Dan mungkin butuh waktu seminggu, kan mungkin bisa lebih daripada itu. Iya, oh baik, memang jadi perlu persiapan ya dok ya untuk menjalani terapi ini. Nah dok, itu lama terapinya berapa lama kah dok? Apakah setelah terapi pasien boleh langsung pulang? Kembali lagi bahwa kita menggunakan radiofarmaka yang unik. Iya. Jadi berbeda-beda. Kalau terapi lutetium ya tentu kalau secara proteksi radiasi ya bisa langsung pulang 1 hari atau 2 hari setelahnya. Tapi kalau misalnya lihat kondisi klinisnya, masih butuh bantuan, misalnya butuh untuk perbaikan klinis, perbaikan keadaan, maka nanti ya kembali ke rumahnya, pulang dari rumah sakit ya tergantung dari keadaannya membaik dulu atau tidak. Siap. Tapi kalau misalnya dengan yodium tadi, yodium tergantung dari radiasinya. Kalau radiasinya sudah aman, boleh pulang, bisa beberapa hari, bisa seminggu. Nah seperti itu semua. Jadi beda radioisotop, beda radiofarmaka, beda penanganan, beda waktu untuk pulang dari rumah sakit. Oh iya, baik. Tapi walaupun dengan waktu yang berbeda-beda, tapi maksudnya karena dilakukan dengan dokter yang sudah berpengalaman dalam hal kedokteran nuklir, jadinya aman ya dok ya untuk pasien tentu, ya? Tentu sangat aman. Baik dok, terima kasih Dr. Stefanus. Nah demikian Sobat KBMed, penjelasan dari Dr. Stefanus Masora mengenai radiofarmaka. Jadi radiofarmaka ini digunakan untuk membantu dokter melihat kondisi tubuh dalam hal metabolisme dengan lebih jelas, dan proses ini sangat aman karena menggunakan dosis radioaktif yang kecil ya dok ya.
Siap. Nah, jadi dari pembinaan menyelidik hingga terapi yang tepat sasaran, radiofarmaka dan teranostik membuka babak baru dalam pengobatan presisi, terutama untuk kanker. Bayangkan, bukan hanya terapi, tetapi juga memetakan target dengan akurat, mengurangi efek samping, dan semakin dekat untuk menemukan tata laksana pengobatan penyakit dengan cara yang lebih pintar, aman, dan efektif. Terima kasih ya Sobat KBMed telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak teman-teman yang mendapatkan informasi dari channel KBMed. Untuk informasi seputar kanker lainnya, Sobat KBMed bisa follow akun IG-nya One Onco atau IC3. Sampai jumpa, tetap sehat, salam KBMed.